Bayangkan hidup di zaman ketika keyakinan tak sekadar urusan hati, tapi juga medan tempur ide. Dunia Islam kala itu sedang limbung, Baghdad runtuh, ilmu filsafat diserang dan umat kehilangan arah setelah keagungan peradaban seolah pupus. Di tengah kekacauan itu muncul satu sosok yang berpikir dengan cara yang tidak biasa, Ibnu Taimiyah. Ia bukan hanya ulama, ia adalah pemberontak ide. Di saat kebanyakan orang larut dalam ritual dan tradisi, Ibnu Taimiyah justru bertanya, apakah semua ini benar-benar diajarkan Nabi? Dari situlah lahir logika yang bagi sebagian orang terasa brutal. Logika yang menolak tahlilan, yasinan, maulid, bahkan amalan yang dianggap suci oleh banyak umat. Tapi benarkah dia hanya keras kepala? Atau justru sedang memperjuangkan kejujuran berpikir di tengah kemapanan dogma sosial? Dalam seri ini kita akan menelusuri bagaimana logika bisa menjadi senjata paling tajam dalam sejarah pemikiran Islam dan mengapa logika brutal Ibnu Taimiyah masih hidup hingga kini. Bayangkan kita hidup di dunia yang baru saja kehilangan jantung peradabannya. Bayangkan seluruh pusat ilmu, seni, dan teologi tiba-tiba hancur dalam satu malam. Itulah yang terjadi ketika Baghdad, kota yang dulu disebut permata dunia Islam, runtuh pada tahun 1258 di tangan bangsa Mongol. Sebuah tragedi yang bukan cuma memporak-porandakan bangunan, tapi juga mengguncang fondasi pemikiran umat Islam. Selama berabad-abad sebelumnya, Baghdad adalah tempat di mana akal dan iman berdialog tanpa rasa takut. Di sanalah para filsuf, ilmuwan, dan ulama berdiskusi, memperdebatkan makna Tuhan, alam, dan manusia. Tapi setelah kehancuran itu, atmosfer berubah drastis. Ilmu yang dulu dianggap cahaya, tiba-tiba dicurigai. Rasionalitas yang dulu jadi kebanggaan, sekarang dicap berbahaya. Umat sedang dalam mode bertahan hidup, secara politik, spiritual, dan intelektual. Bayangkan pula suasananya. Dunia Islam terasa seperti kapal besar yang kehilangan kompas. Para ulama bingung antara melestarikan warisan masa lalu atau mencari jalan baru. Di tengah ketakutan itu muncul rasa rindu akan kemurnian awal. Sebuah keinginan untuk kembali pada Islam yang sederhana, murni, tanpa tambahan dari filsafat Yunani atau tradisi lokal yang berkembang di berbagai wilayah. Nah, di tengah kekacauan inilah lahir seorang tokoh dengan kepala dingin, tapi lidah setajam pedang, Ibnu Taimiyah. Ia lahir di Haran, Syam, wilayah Suriah modern. Lalu hidup di masa penuh ketegangan antara kaum rasionalis, mistikus, dan tradisionalis. Namun yang menarik, dia tidak memosisikan dirinya sebagai pemberontak, melainkan sebagai pemulih keaslian. Dalam pandangannya, Islam telah tertutup debu inovasi, dan tugasnya adalah meniup debu itu, agar cahaya wahyu kembali tampak jernih. Ibnu Taimiyah hidup di zaman di mana kata pemurnian bukan sekadar istilah keagamaan, tapi bentuk perlawanan intelektual. Ia memandang bahwa banyak praktik ibadah yang dilakukan umat telah berubah menjadi kebiasaan sosial yang kehilangan substansi. Misalnya, perayaan Maulid Nabi atau tahlilan yang menurutnya lebih mencerminkan ekspresi budaya ketimbang ketaatan pada teks wahyu. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti serangan terhadap tradisi. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, itu adalah bentuk kejujuran berpikir. Kalau Nabi tidak melakukannya, mengapa kita lakukan? Konteks ini penting, karena kita sering menilai kerasnya pemikiran Ibnu Taimiyah, tanpa melihat bahwa ia lahir dari dunia yang penuh luka intelektual. Setelah peradaban Islam mengalami trauma besar, muncul dua kutub ekstrim. Satu kelompok ingin meniru filsafat Yunani untuk membangun ulang logika Islam, sementara kelompok lain ingin membuang semua unsur asing dan kembali ke teks suci secara murni. Ibnu Taimiyah berada di tengah pusaran itu, dan ia memilih jalan yang tidak populer, menolak keduanya sebagian, menyaring dengan tajam, dan menyusun logika baru yang berbasis wahyu tapi tetap rasional. Bisa dibilang, dia adalah sosok yang berpikir seperti insinyur spiritual. Ia membongkar sistem keagamaan yang dianggap rusak, bukan untuk merobohkannya, tapi untuk memperbaikinya dari fondasi. Ia memeriksa satu persatu argumen para teolog, logika para filsuf, bahkan dalil para sufi, dan semua ia uji dengan pertanyaan tunggal. Apakah ini sesuai dengan nas, teks? Keras? Ya, tapi kerasnya punya konteks.
Ibnu Taimiyah tidak sedang melawan tradisi karena benci, melainkan karena ia percaya bahwa logika manusia bisa saja menyesatkan kalau tidak disandarkan pada wahyu. Joe bukan anti akal, ia hanya menolak akal yang berdiri tanpa pijakan teks. Kalau kita lihat dari kacamata humaniora, posisi Ibnu Taimiyah sangat menarik. Ia bukan sekadar tokoh agama, tapi juga seorang reformer logis. Seseorang yang berusaha menata ulang cara berpikir umat agar konsisten dengan prinsip utamanya. Dalam bahasa modern, ia ingin mendekonstruksi kebiasaan keagamaan yang sudah jadi budaya tanpa makna. Dengan cara ini, ia sebenarnya sedang membangun ideologi rasional. Agama sebagai sistem berpikir yang jernih dan tak tunduk pada hegemoni tradisi sosial. Namun, seperti banyak pemikir besar lain, idealismenya sering disalahpahami. Ia dicap ekstrem, ditentang banyak ulama bahkan beberapa kali dipenjara. Tapi di sisi lain, warisannya justru membentuk aliran pemikiran besar yang masih bertahan sampai hari ini. Mulai dari gerakan salafi hingga ide reformisme modern. Jadi, kalau kita mau memahami logika brutal Ibnu Taimiyah, kita harus mulai dari sini. Dunia yang kacau, umat yang takut kehilangan arah, dan satu orang yang berani berkata bahwa kebenaran tak bisa dinegosiasikan, even jika itu berarti menantang seluruh arus pemikiran zamannya. Ibnu Taimiyah bukan hanya sedang berargumen, dia sedang berusaha menyalakan kembali lampu rasionalitas di tengah reruntuhan sejarah. Dan itulah awal dari logika brutal yang akan mengubah wajah dunia Islam selamanya. Kalau kita mau memahami cara berpikir Ibnu Taimiyah, kita harus menyingkirkan dulu semua label ekstrim yang sering menempel padanya. Lupakan dulu sebutan ulama keras, anti-tradisi, atau fundamentalis awal. Karena di balik citra itu, ada satu hal yang sebenarnya mendasari seluruh pikirannya. Obsesi terhadap logika wahyu yang murni. Bagi Ibnu Taimiyah, sumber kebenaran itu sederhana, Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menarik, ia tidak sekadar mengulang kalimat itu seperti slogan. Ia benar-benar memegang prinsip itu secara metodologis. Ia menyusun seluruh cara berpikirnya berdasarkan hierarki yang tegas. Teks di atas tradisi, wahyu di atas akal. Dan bagi dia, ini bukan bentuk anti-rasionalitas, tapi justru puncak rasionalitas yang sejati. Bayangkan begini, bagi banyak cendekiawan di zamannya, akal Yunani, logika Aristotelian, silogisme, dan filsafat dianggap sebagai puncak kecerdasan manusia. Tapi Ibnu Taimiyah justru melihatnya sebagai jebakan intelektual. Menurutnya, logika Yunani terlalu banyak berputar di kepala dan terlalu sedikit menyentuh kenyataan wahyu. Ia pernah menulis kritik panjang terhadap logika Aristotelian. Dan dalam nada yang cukup sinis, ia bilang bahwa filsafat semacam itu justru membuat manusia jauh dari kebenaran karena mengganti kepastian wahyu dengan dugaan akal. Namun jangan salah, menolak logika Yunani bukan berarti ia berhenti berpikir rasional. Justru sebaliknya, Ibnu Taimiyah membangun logika tandingan, yaitu logika Qur'ani. Dalam logika versinya, kebenaran harus diturunkan dari teks, bukan dari teori manusia. Dia berpikir deduktif, dari wahyu menuju realitas, bukan dari realitas menuju wahyu. Maka muncullah rumus khasnya yang melegenda, jika sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu bid'ah. Kalimat itu bukan sekadar larangan, tapi fondasi epistemologis. Artinya bagi Ibnu Taimiyah, kebenaran tidak bisa diciptakan oleh manusia. Kebenaran sudah ada di dalam wahyu. Tugas manusia hanya menyingkapnya, bukan menambah-nambahinya. Di titik inilah muncul kesan bahwa ia anti-tradisi. Padahal sebenarnya, ia bukan benci terhadap tradisi, tapi curiga terhadap penambahan yang tidak punya dasar teks. Ibnu Taimiyah melihat bahwa banyak amalan umat berkembang karena dorongan budaya, bukan karena landasan dalil. Contohnya, peringatan Maulid Nabi atau tahlilan untuk orang meninggal. Semua itu baginya adalah ekspresi cinta yang salah arah. Ia tidak menolak cintanya, tapi ia menolak caranya. Karena dalam pandangannya, kalau sesuatu tidak dicontohkan oleh Nabi, maka menambahkannya berarti menganggap diri lebih tahu dari Rasul sendiri. Dan itu, bagi Ibnu Taimiyah adalah logika yang cacat. Namun menariknya kalau kita telusuri lebih dalam, cara berpikirnya sebenarnya sangat sistematis, bahkan ilmiah.
Ia menyusun argumen dengan struktur yang hampir mirip seperti logika formal. Premis utama, premis turunan, kesimpulan yang konsisten. Bedanya semua premisnya bersumber dari teks wahyu, bukan dari observasi empiris atau teori manusia. Dalam bahasa sederhana, Ibnu Taimiyah tidak menolak berpikir. Ia hanya menolak berpikir di luar pagar wahyu. Kalau dipandang dari kacamata humaniora, logika Ibnu Taimiyah ini sangat menarik. Ia merepresentasikan bentuk rasionalitas iman, di mana akal tidak dihapus tapi diikat oleh teks. Ini seperti seseorang yang berjalan di jalan raya dengan pembatas yang jelas. Dia tetap bebas berpikir, tapi tidak boleh menabrak batas. Ia prediksi bahwa kebebasan berpikir tanpa kendali wahyu justru akan melahirkan kekacauan, seperti kapal tanpa kemudi yang bisa karam kapan saja. Kerasnya, logika Ibnu Taimiyah sebenarnya muncul dari kejujurannya terhadap prinsip itu. Ia tidak mau kompromi dengan sesuatu yang dianggap kurang dalil. Bagi sebagian orang, sikap ini membuatnya tampak dingin dan tak kenal kompromi. Tapi bagi dia, ini justru bentuk cinta pada kebenaran. Karena bagi Ibnu Taimiyah, mencintai Tuhan berarti mencintai kejelasan. Tidak boleh ada ruang abu-abu antara benar dan salah. Di sisi lain, kalau kita lihat dari perspektif sosial, logika ini menciptakan benturan dengan masyarakat yang hidup dalam realitas budaya. Tradisi adalah cara manusia merayakan iman, sedangkan Ibnu Taimiyah ingin iman kembali ke bentuk aslinya, murni, tapi mungkin terlalu steril bagi dunia yang penuh emosi. Jadi ketika ia menolak tradisi, sebenarnya ia sedang mengajak umat untuk berpikir ulang. Apakah ibadah kita lahir dari teks atau dari kebiasaan? Apakah kita beragama dengan dasar ilmu? Atau hanya karena begitulah orang-orang sebelum kita melakukannya? Dalam konteks ini, logika Ibnu Taimiyah bukan sekadar alat menilai benar salah, tapi juga bentuk pembersihan epistemologis, upaya mengembalikan agama pada prinsip paling jernihnya. Ia ingin menata ulang hubungan antara wahyu dan akal, antara iman dan kebiasaan. Maka meski banyak orang menyebutnya ekstrim, di balik semua kekakuannya, ada semangat yang sangat humanis, keinginan agar manusia tidak tersesat oleh ciptaannya sendiri. Logikanya memang terdengar brutal, tapi barangkali itulah cara Ibnu Taimiyah menunjukkan kasihnya pada kebenaran, dengan pisau analisis yang tajam, bukan dengan selimut kompromi. Agama dan budaya sering berjalan beriringan, tapi kadang juga saling menabrak. Di satu sisi, agama memberi arah, makna, dan struktur moral. Di sisi lain, Buddhisme memberi warna, rasa, dan kedekatan manusiawi. Tapi Ibnu Taimiyah melihat hubungan ini dengan kecurigaan mendalam. Ia khawatir ketika budaya mulai menyentuh agama. Yang terjadi bukan penyegaran, melainkan pencampuran makna. Dan disitulah menurutnya letak bahaya besar. Bagi kebanyakan masyarakat Muslim kala itu, amalan seperti tahlilan, maulid Nabi, atau yasinan bukan hanya ritual keagamaan. Dia adalah bentuk spiritualitas sosial. Cara manusia mengekspresikan cinta, duka, dan kebersamaan melalui iman. Ada rasa hangat dalam tahlilan. Ketika orang-orang berkumpul, mendoakan orang yang telah tiada. Dan nuansa haru dalam maulid, saat umat merayakan kelahiran Nabi yang mereka cintai. Semuanya terasa begitu manusiawi. Iman yang hidup dalam bentuk kebiasaan sehari-hari. Namun di mata Ibnu Taimiyah, disitulah letak masalahnya. Tuism melihat semua itu bukan sebagai bentuk cinta, tapi sebagai penyimpangan niat ibadah. Baginya, ibadah harus murni. Tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada inovasi. Kalau Nabi tidak mencontohkannya, maka melakukannya adalah bentuk bid'ah, dan bid'ah dalam logika Ibnu Taimiyah berarti bentuk penyimpangan dari wahyu. Ia berargumen begini, Nabi sudah menunjukkan semua jalan ibadah yang benar. Tidak ada satu pun ritual tambahan yang terlewat dari bimbingan wahyu. Jadi menambah sesuatu dalam agama sama saja menganggap bahwa ajaran Nabi belum sempurna. Dan bagi Ibnu Taimiyah, itu bukan sekadar kesalahan kecil. Itu bentuk arogansi spiritual. Namun dari sudut pandang humaniora, cara pandang ini bisa dilihat sebagai dilema klasik antara teks dan konteks. Agama, dalam kacamata ilmu sosial, bukan hanya kumpulan hukum dan doktrin, tapi juga sistem makna yang tumbuh bersama masyarakat. Ia hidup dalam tradisi, diinternalisasi dalam budaya, dan membentuk identitas kolektif.
Maka ketika masyarakat melakukan tahlilan atau maulid, sebenarnya mereka sedang memanusiakan agamanya, menjadikannya sesuatu yang bisa dirasakan, bukan hanya dihafal. Inilah titik benturan yang menarik. Ibnu Taimiyah mewakili rasionalitas teks, sedangkan masyarakat mewakili emosionalitas sosial. Satu pihak ingin menjaga kemurnian wahyu dari kontaminasi budaya, sedangkan pihak lain ingin menjaga agar agama tetap menyentuh sisi kemanusiaan. Kalau kita pandang dari kacamata antropologi, fenomena ini bukan hal aneh. Hampir di semua peradaban, agama selalu mengalami proses enkulturasi, ketika nilai-nilai ilahi diterjemahkan ke dalam bahasa budaya lokal. Di Indonesia misalnya, tahlilan atau maulid bukan hanya ritual, tapi juga jembatan sosial. Ia mengikat komunitas, memberi ruang bagi empati, dan menciptakan rasa kebersamaan. Tapi di titik inilah Ibnu Taimiyah berbeda. Baginya, agama tidak perlu diterjemahkan ulang oleh manusia. Wahyu sudah cukup, dan setiap usaha untuk menambah atau menyesuaikan justru berisiko merusak substansi. Yang ingin agama tetap steril, logis, dan presisi seperti rumus. Sedangkan masyarakat, sebaliknya, menghendaki agama yang hidup, yang bisa mengalir di antara tawa, tangis, dan perayaan. Pertanyaannya, bolehkah agama kehilangan sisi manusiawinya demi menjaga kemurnian teks? Inilah pertanyaan reflektif yang terus menggema hingga hari ini. Jika kita berpihak pada Ibnu Taimiyah, maka kita akan melihat bahwa agama harus bersih dari segala bentuk modifikasi, karena kebenaran tidak boleh dinegosiasikan. Tapi jika kita berpihak pada perspektif humaniora, maka kita akan berkata bahwa agama tanpa sisi manusiawi akan kehilangan daya hidupnya, menjadi struktur dingin yang hanya bisa ditaati, bukan dicintai. Yang menarik, mungkin keduanya benar dalam konteksnya masing-masing. Ibnu Taimiyah mengingatkan kita bahwa iman butuh disiplin, sedangkan budaya mengingatkan bahwa iman juga butuh rasa. Dua hal ini tidak harus berlawanan, tapi sejarah menunjukkan betapa sulitnya menjaga keseimbangannya. Ibnu Taimiyah hidup di masa ketika rasa dianggap ancaman bagi nalar wahyu. Ia mencoba membersihkan agama dari sentimentalitas yang menurutnya membuat umat terlena. Tapi dari sisi kemanusiaan, pendekatan ini sering meninggalkan ruang kosong, kehilangan kehangatan sosial yang justru membuat agama terasa dekat. Pada akhirnya, logika Ibnu Taimiyah memang brutal dalam ketegasannya, tapi di balik itu ada niat mulia, mengembalikan iman pada bentuk paling jernihnya. Ia ingin agama kembali ke akar, meski akar itu mungkin terasa kering bagi sebagian orang yang mencari bunga. Mungkin disinilah pelajaran paling berharga, bahwa setiap zaman selalu berhadapan dengan dua godaan, mencintai agama sampai melunakkannya, atau menjaga agama sampai mengeraskannya. Dan manusia di antara dua kutub itu selalu mencari keseimbangan yang tak pernah benar-benar selesai. Ada satu hal menarik dari sosok Ibnu Taimiyah. Dia menolak filsafat, tapi berpikir seperti seorang filsuf. Ini paradoks yang sulit diabaikan. Di satu sisi, ia mencela logika Aristotelian sebagai jalan yang menyesatkan. Di sisi lain, setiap argumennya dibangun dengan struktur yang sangat logis, berlapis dan terukur. Seolah-olah dia menolak memakai pakaian filsafat, tapi tetap mengenakannya di bawah jubahnya sendiri. Pada masanya, logika Yunani adalah bahasa kaum intelektual. Siapapun yang ingin dianggap cerdas harus bisa berbicara dengan silogisme, kausalitas, dan deduksi Aristoteles. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, logika semacam itu hanyalah jerat halus yang bisa mengaburkan wahyu. Ia melihat akal manusia bukan sebagai sumber kebenaran, melainkan sebagai alat bantu untuk memahami teks ilahi. Maka, saat banyak ulama terpesona pada sistem berpikir filsafat, ia justru membongkar dasarnya satu persatu. Menurutnya, logika Aristotelian terlalu percaya diri pada kemampuan manusia. Ia menganggap bahwa manusia bisa mencapai kebenaran dengan mengandalkan akal semata, tanpa bantuan wahyu. Di titik inilah, Ibnu Taimiyah menekan rem keras. Ia berpendapat, kebenaran sejati tidak ditemukan lewat argumen berlapis, tapi lewat kesetiaan pada wahyu yang murni. Maka dari itu,
Ia menolak analogi logis yang tidak bersumber langsung dari teks, bukan karena ia anti nalar, tapi karena ia ingin akal tunduk pada wahyu, bukan sebaliknya. Namun ironisnya, kalau kita baca karya-karyanya dengan cermat, justru terlihat betapa tajam dan sistematis cara berpikirnya. Ia menggunakan deduksi, perbandingan, bahkan retorika analitis, teknik-teknik yang secara substansial sangat filosofis. Ia tidak menyadari bahwa di tengah penolakannya terhadap logika Yunani, ia sedang membangun logika baru, logika Islamik, sebuah sistem berpikir yang tetap rasional, tapi berpusat pada teks ilahi. Humaniora melihat ini sebagai fenomena menarik. Ibnu Taimiyah bukan anti-filsafat dalam arti literal, ia hanya mengganti fondasinya. Kalau filsafat Yunani dimulai dari akal manusia, filsafat Ibnu Taimiyah dimulai dari wahyu. Ia menolak berpikir dari bawah ke atas, dari manusia ke Tuhan, dan memilih berpikir dari atas ke bawah, dari Tuhan ke manusia. Disitulah logika brutal miliknya menjadi khas. Logika yang tidak memberi ruang pada interpretasi yang berlebihan, tapi tetap dibangun di atas struktur berpikir yang rapi. Dari kacamata humaniora, ini bukan sekadar persoalan teologi, tapi juga ekspresi budaya. Ia hidup di masa ketika dunia Islam sedang kehilangan arah. Baghdad sudah hancur, dan banyak ulama mulai mencari pegangan dalam filsafat Yunani. Dalam situasi seperti itu, Ibnu Taimiyah ingin menarik umat kembali ke akar, ke dasar yang tak tergoyahkan. Jadi penolakannya terhadap filsafat bisa dibaca bukan sebagai kebencian terhadap akal, tapi sebagai bentuk proteksi spiritual agar wahyu tidak larut dalam relativisme logika manusia. Dengan kata lain, ia adalah filsuf yang menolak disebut filsuf. Ia menghindari label itu karena takut mengulang kesalahan para pemikir sebelumnya. Tapi, dalam praksisnya, ia justru memperlihatkan ketajaman intelektual khas para rasionalis. Dan disitulah paradoks Ibnu Taimiyah menjadi menarik. Ia bukan hanya seorang ulama, tapi juga arsitek rasionalitas keagamaan yang berani menantang cara berpikir zamannya sendiri. Mungkin kalau Aristoteles dan Ibnu Taimiyah duduk di satu meja, mereka akan saling membantah sepanjang malam. Namun diam-diam keduanya akan saling menghargai betapa serius mereka memaknai kebenaran. Kalau kita mau jujur, Ibnu Taimiyah bukan cuma ulama yang sibuk berdebat soal bid'ah atau amalan keagamaan. Ia sebenarnya sedang membangun sesuatu yang lebih dalam, sebuah ideologi rasional. Ia bukan sekadar menafsirkan agama, tapi menata ulang cara berpikir umat Islam di tengah kekacauan intelektual dan sosial. Dan untuk ukuran abad ke-13, langkah itu sangat berani, bahkan nyaris nekat. Bayangkan konteksnya, dunia Islam waktu itu sedang limbung. Baghdad sudah porak-poranda oleh serangan Mongol. Para ulama terpecah dalam ribuan pandangan. Banyak di antaranya bersandar pada tradisi yang lebih menenangkan ketimbang memurnikan ajaran. Dalam kondisi seperti itu, muncul sosok Ibnu Taimiyah yang dengan lantang berkata, kalau itu tidak dilakukan Nabi, berarti itu tidak perlu dilakukan. Sebuah pernyataan yang mengguncang struktur sosial dan keagamaan yang sudah mapan selama berabad-abad. Namun yang sering luput disadari orang adalah logika Ibnu Taimiyah bukan sekadar keras kepala, tapi sistematis. Ia ingin mengganti otoritas kebiasaan dengan otoritas rasionalitas teks. Ia percaya kalau agama terus dibiarkan berjalan atas nama tradisi tanpa pengujian logis, maka ia akan kehilangan arah. Dalam hal ini, logikanya berfungsi seperti alat bedah sosial. Ia menguliti struktur keagamaan yang sudah menebal oleh kebiasaan, lalu mengembalikannya ke inti, teks wahyu. Menariknya, ia melawan konsensus ulama dengan cara yang sangat intelektual. Ia tidak asal menolak, tapi menguliti argumen mereka satu persatu dengan nalar yang ketat. Ini bukan sekadar perlawanan emosional, tapi bentuk reformasi epistemik, cara baru dalam memahami agama yang lebih berbasis logika dan bukti, bukan sekadar warisan. Dalam pandangan ini, Ibnu Taimiyah sebenarnya sedang memproklamirkan
rasionalitas Islam sebagai kekuatan pembebasan dari hegemoni tradisi. Kalau dilihat dari kacamata humaniora, logika Ibnu Taimiyah bisa disebut sebagai ideologi anti-hegemoni budaya. Ia menolak tunduk pada konsensus sosial yang dibungkus atas nama agama. Ia menolak ketika kebenaran ditentukan oleh mayoritas ulama atau adat masyarakat dan memilih untuk mengembalikan semua otoritas itu kepada teks. Ini bentuk perlawanan terhadap kekuasaan simbolik, kekuasaan yang membuat umat tunduk pada tafsir tertentu, hanya karena sudah biasa dilakukan. Di titik ini, kita bisa bilang bahwa Ibnu Taimiyah sedang berjuang melawan stagnasi. Ia tidak ingin Islam menjadi agama yang berhenti berpikir. Maka, ia jadikan logika sebagai senjata. Tapi tentu, logika versi Ibnu Taimiyah bukan logika bebas seperti milik filsuf Yunani. Ini logika yang disiplin, yang menundukkan diri pada wahyu, tapi tetap menolak absurditas yang lahir dari tradisi yang tidak punya dasar rasional. Bagi banyak orang, pandangan semacam itu terasa ekstrem, tapi bagi Ibnu Taimiyah, ini justru bentuk kejujuran intelektual. Ia tidak ingin memeluk agama dengan mata tertutup. Ia ingin iman berjalan beriringan dengan nalar. Mungkin disitulah brutalnya logika Ibnu Taimiyah. Ia tidak membiarkan keyakinan hidup di ruang nyaman. Ia paksa kita untuk berpikir ulang, untuk bertanya, apakah yang kita sebut ibadah itu benar-benar warisan wahyu, atau hanya kebiasaan turun-temurun yang kita rawat tanpa sadar? Jadi, ketika orang menuduh Ibnu Taimiyah keras atau kaku, mungkin yang sebenarnya terjadi adalah ia terlalu jujur dalam berpikir. Ia tidak mau kompromi dengan hal-hal yang dianggapnya tidak autentik, meskipun itu berarti menentang arus besar. Dalam dunia yang takut berbeda, keberaniannya untuk berpikir sendiri adalah bentuk rasionalitas paling radikal dan mungkin paling manusiawi. Kata sesat selalu punya daya ledak yang luar biasa. Ia bisa menghapus reputasi, memecah komunitas, bahkan mengubah persepsi seseorang dari ulama menjadi musuh umat dalam semalam. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, istilah sesat bukan sekadar cap moral atau dosa keagamaan. Ia adalah konsekuensi logis dari kesalahan berpikir. Dalam logika brutalnya, kesesatan tidak dimulai dari niat jahat, melainkan dari logika yang melenceng dari wahyu. Bagi banyak orang, kesesatan sering diartikan secara emosional. Siapa yang berbeda dianggap sesat. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, sesat adalah hasil dari cara berpikir yang tidak konsisten dengan sumber utama, Al-Quran dan Sunnah. Artinya ketika akal atau tradisi mulai menciptakan makna sendiri di luar teks, disitulah penyimpangan terjadi. Dengan logika seperti ini, ia memandang bahwa tahlilan, maulid, atau yasinan, meski bernuansa spiritual, tetap merupakan bentuk distorsi karena tidak punya landasan eksplisit dari Nabi. Namun menariknya, kesesatan versi Ibnu Taimiyah bukan tentang menghukum orang, melainkan tentang menjaga agar agama tidak kehilangan bentuk aslinya. Ia melihat agama seperti peta jalan. Satu titik salah arah bisa membawa kita jauh dari tujuan. Jadi, ketika ia menyebut suatu praktik sebagai bid'ah atau sesat, itu bukan karena kebencian terhadap pelakunya, tapi karena ia menganggap logika ibadah mereka tidak lagi sinkron dengan logika wahyu. Ia seperti seorang teknisi yang memeriksa mesin, bukan membenci mesin itu, tapi ingin memastikan semua bagiannya kembali bekerja sesuai rancangan awalnya. Dari perspektif humaniora, pendekatan ini bisa dibaca secara lebih kompleks. Istilah sesat sebenarnya tidak pernah berdiri netral. Dia selalu lahir dalam konteks sosial tertentu. Ada yang memberi label, dan ada yang menerima label. Dalam hal ini, konsep sesat menjadi konstruksi sosial. Siapa yang punya kuasa menentukan tafsir, dia yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang menyimpang. Jadi ketika Ibnu Taimiyah menolak banyak praktik populer dan menyebutnya sebagai bid'ah, ia tidak hanya sedang berargumen teologis, tapi juga sedang menantang tatanan sosial keagamaan yang sudah mapan. Dengan kata lain, sesat di tangan Ibnu Taimiyah adalah bentuk perlawanan epistemik. Ia menolak ketika otoritas agama dipegang oleh tradisi yang tidak kritis.
lalu menggantinya dengan otoritas rasional berbasis teks. Bagi sebagian orang, ini tampak seperti bentuk keangkuhan intelektual, seolah ia merasa paling benar. Tapi kalau dilihat lebih dalam, itu adalah bentuk kejujuran terhadap prinsip logisnya sendiri, bahwa tidak ada kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran wahyu. Tentu saja, dari sudut pandang humaniora, ini membuka pertanyaan besar. Siapa yang berhak menentukan mana tafsir yang benar? Apakah kebenaran dan milik teks yang objektif, atau milik manusia yang menafsirkannya? Di sini humaniora akan berkata bahwa setiap tafsir adalah hasil interaksi sosial, sejarah, dan budaya. Artinya bahkan logika wahyu pun tidak sepenuhnya steril dari konteks. Tapi Ibnu Taimiyah menolak relativisme semacam itu. Ia percaya bahwa wahyu bisa dipahami secara murni, asalkan manusia menundukkan akalnya dan melepaskan kepentingan budaya di sekitarnya. Ironinya, disinilah letak keunikan logika Ibnu Taimiyah. Ia ingin membebaskan agama dari pengaruh sosial, tapi justru tindakannya melahirkan dampak sosial baru. Ia menciptakan garis batas antara yang dianggap murni dan tercemar. Dan batas itulah yang kemudian menjadi medan perdebatan hingga hari ini. Maka, dalam kerangka berpikir Ibnu Taimiyah, sesat bukan kutukan tapi peringatan logis. Ia seperti alarm yang berbunyi ketika umat mulai menjauh dari sumber aslinya. Tapi dalam kacamata humaniora, alarm itu bukan hanya suara kebenaran, melainkan juga gema kekuasaan. Suara seseorang yang berani mengklaim arah kompas kebenaran di tengah lautan tafsir yang tak pernah benar-benar tenang. Sejarah kadang punya cara unik untuk menghidupkan kembali ide-ide lama. Logika brutal Ibnu Taimiyah, yang pada abad ke-13 terasa seperti perlawanan intelektual tunggal di tengah kekacauan teologis, ternyata tidak berhenti di makamnya. Ratusan tahun kemudian, logika itu menemukan penerus Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama dari Najd, Arab, yang menjadikannya fondasi gerakan yang kelak dikenal sebagai Wahhabisme. Dari sinilah, warisan pemikiran Ibnu Taimiyah menyeberang dari ruang perdebatan klasik menuju arus besar ideologi modern dalam Islam. Muhammad bin Abdul Wahhab membaca karya Ibnu Taimiyah seperti seseorang yang menemukan peta lama di reruntuhan peradaban. Ia merasa bahwa umat Islam kembali tenggelam dalam praktik yang tidak murni. Ziarah ke makam, perayaan maulid, tahlilan, dan beragam ritual lain yang menurutnya menjauhkan manusia dari tauhid sejati. Maka ia menghidupkan kembali semangat pemurnian ala Ibnu Taimiyah. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tanpa tambahan, tanpa tafsir budaya. Tapi ada satu pergeseran penting, logika rasional yang dulu menjadi alat refleksi di tangan Ibnu Taimiyah berubah menjadi doktrin sosial yang ketat di tangan pengikutnya. Kalau Ibnu Taimiyah berdebat di ranah intelektual, Wahhabisme menjadikannya proyek sosial politik. Dari ide memurnikan ibadah, lahir ideologi memurnikan masyarakat. Disinilah logika brutal itu berevolusi. Dari diskursus rasional menjadi puritanisme sosial. Rasionalitas yang dulu bersifat reflektif kini menjadi alat kontrol moral. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan praktik awal Islam dianggap harus dihapus, bahkan jika itu sudah menjadi bagian dari ekspresi budaya umat selama berabad-abad. Humaniora melihat fenomena ini dengan kacamata ganda. Di satu sisi, ada kekaguman pada konsistensi intelektual Ibnu Taimiyah yang menolak kompromi terhadap wahyu. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ketika logika semacam itu diterapkan tanpa sensitivitas sosial, ia bisa berubah menjadi instrumen kekerasan simbolik, bahkan fisik. Gerakan-gerakan modern yang menafsirkan ajaran Ibnu Taimiyah secara literal seringkali melupakan konteks zamannya. Ia hidup di masa krisis, ketika umat butuh pegangan yang tegas. Dunia modern tidak selalu berada dalam kondisi serupa. Lalu muncul pertanyaan reflektif. Apakah logika brutal semacam ini masih relevan di dunia plural? Dunia yang penuh warna, di mana tradisi bukan sekadar sisa masa lalu tapi identitas sosial yang membentuk manusia. Kalau dilihat secara murni intelektual, prinsip Ibnu Taimiyah tentang kembali ke sumber tetap punya daya tarik. Ia mengajarkan kejujuran berpikir dan keberanian menolak otoritas palsu. Tapi ketika diterapkan secara kaku, logika itu kehilangan sisi humanisnya. Ia berhenti menjadi pedoman kebenaran
dan berubah menjadi pagar pembatas yang mengisolasi keberagaman. Mungkin, yang perlu dilakukan sekarang bukan menolak atau menerima Ibnu Taimiyah secara total, tapi memahaminya secara kontekstual. Logika brutalnya lahir dari luka sejarah dan ketakutan akan kehilangan kemurnian agama. Tapi di zaman di mana manusia hidup berdampingan dengan beragam tafsir, logika semacam itu perlu dijinakkan, diubah menjadi semangat rasional yang tetap kritis, tapi juga menghargai realitas sosial dan perbedaan budaya. Warisan Ibnu Taimiyah bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah dalam beragama, tapi tentang keberanian berpikir di tengah kemapanan. Dan mungkin, di dunia modern yang dipenuhi dogma baru, dari politik, media, hingga ideologi, semangat rasionalitasnya tetap dibutuhkan. Hanya saja, kali ini bukan untuk memerangi tahlilan, tapi untuk melawan kebodohan yang bersembunyi di balik keseragaman berpikir. Setiap peradaban besar selalu punya sosok yang membuat kita merenung. Apakah kebenaran harus selalu sekeras batu atau boleh sedikit lentur seperti air? Dalam sejarah Islam, Ibnu Taimiyah adalah simbol dari keteguhan akal, logika yang tidak mau kompromi dengan perasaan. Bahkan ketika dunia di sekitarnya mulai mencari kedamaian lewat harmoni sosial. Tapi disinilah muncul dilema besar yang tak hanya milik Ibnu Taimiyah, melainkan juga milik manusia modern. Bagaimana caranya menjadi rasional tanpa kehilangan kehangatan? Ibnu Taimiyah hidup dengan obsesi pada kemurnian. Ia percaya bahwa satu-satunya cara agar agama tetap hidup adalah dengan menjaga wahyu dari segala bentuk kontaminasi tradisi. Logika itu tampak indah di atas kertas, rapi, tegas, dan sistematis. Tapi seperti pisau yang terlalu tajam, logika semacam itu juga bisa melukai. Ketika kebenaran dipahami hanya lewat rumus dan hukum, agama mulai kehilangan denyut kemanusiaannya. Jadi menjadi mesin hukum efisien tapi dingin, tertib tapi kering. Humaniora mengajarkan hal yang berbeda, bahwa manusia bukan hanya makhluk logis, tapi juga makhluk yang butuh makna, rasa, dan kebersamaan. Tradisi seperti tahlilan, yasinan, atau maulid mungkin memang tidak eksplisit ada dalam teks, tapi ia lahir dari kebutuhan manusia untuk saling menguatkan dalam duka, merayakan cinta kepada Nabi, dan menyalakan rasa kebersamaan di tengah kehidupan yang sering terasa asing. Ketika logika murni menolak itu semua, maka yang hilang bukan hanya ritual, tapi juga sisi lembut dari keberagamaan itu sendiri. Namun, kita juga tidak bisa menuduh Ibnu Taimiyah sepenuhnya salah. Ia sebagai robot yang tidak punya hati. Dia hanya hidup di zaman di mana kebenaran terasa rapuh. Ia melihat agama sedang digerogoti kebiasaan yang tanpa dasar. Dan ia memilih untuk berdiri di sisi prinsip. Dalam konteks itu, kekakuannya adalah bentuk cinta. Cinta yang keras tapi tulus. Mungkin dalam pikirannya melindungi wahyu dari penyimpangan adalah cara paling manusiawi untuk mencintai Tuhan. Tapi dunia modern menuntut keseimbangan baru. Kita tidak bisa hidup hanya dengan hukum. Seperti kita juga tidak bisa hidup hanya dengan perasaan. Kita butuh rasionalitas Ibnu Taimiyah, tapi juga butuh kehangatan Jalaluddin Rumi. Kita butuh ketegasan berpikir, tapi juga kelembutan hati untuk menerima bahwa manusia tidak selalu logis, dan justru di sanalah keindahan hidup beragama. Di akhir perjalanan ini, pelajaran terbesar dari logika brutal Ibnu Taimiyah bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal kesadaran bahwa setiap zaman punya bahasanya sendiri untuk mencari kebenaran. Tugas kita bukan meniru tapi memahami. Memahami bukan berarti menyetujui, tapi memberi ruang bagi dialog lintas zaman, antara akal abad ke-13 dan hati abad ke-21, antara teks yang kaku dan tradisi yang hidup, antara kebenaran yang pasti dan manusia yang terus berubah. Mungkin itulah cara terbaik untuk menghormati Ibnu Taimiyah. Bukan dengan mengulang logikanya mentah-mentah, tapi dengan melanjutkan semangat berpikirnya. Karena pada akhirnya, rasionalitas tanpa cinta hanya akan melahirkan kekerasan, sementara cinta tanpa nalar akan melahirkan kebodohan. Dan di antara dua kutub itulah, manusia terus berjuang mencari Tuhan, dengan hati yang berpikir dan pikiran yang masih punya hati. Dari perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa logika brutal Ibnu Taimiyah bukan sekadar soal menolak tahlilan,
atau maulid, tapi tentang perjuangan seorang pemikir menjaga kemurnian iman di tengah kekacauan zaman. Joya mengkeraskan rasionalitas bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menata ulang cara berpikir umat. Namun di balik ketegasannya ada dilema abadi. Ketika agama terlalu logis, ia kehilangan rasa. Ketika terlalu lembut, ia kehilangan arah. Sedikit. Memahami Ibnu Taimiyah bukan soal setuju atau tidak, tapi soal mengerti bagaimana akal dan iman bisa berjalan beriringan. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, yang mengupas pemikiran tokoh besar dari sisi humaniora, filsafat dan sejarah, jangan lupa dukung channel ini. Karena di sini kita nggak cuma bahas tokoh, kita bedah cara berpikir manusia di balik sejarahnya. Selamat datang di ruang berpikir yang rasional, tapi tetap punya hati.